Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Ramadhani dengan NIM 2901708, Prodi Akuntansi, mata kuliah Kreativitas dan Inovasi, dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SMM. Di sini saya akan membahas tentang inovasi usaha dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi nilai UAS. Pertama yaitu inovasi produk, yaitu cireng. Cireng isi merupakan jajanan khas Jawa Barat yang terbuat dari campuran tepung yang dibuat seperti kulit dan dibentuk dengan bentuk tertentu sesuai dengan rasa yang ada. Ciri khas dari makanan ini adalah bentuknya yang berbeda dan terdapat isi di dalamnya. Nah, di cireng ini bisa diinovasikan banyak macam. Di sini saya akan menginovasikan yang isinya ayam, tapi bisa juga diisi dengan sosis ataupun kayak ayam suwir atau wortel, bakso, itu bisa tergantung selera kalian. Selanjutnya yaitu kelebihan usaha cireng isi. Yang satu, modal untuk memulai kecil. Kamu tidak perlu menganggarkan biaya yang terlalu besar untuk memulai usaha cireng isi ini loh. Bahan-bahan yang dibutuhkan pun bisa kamu temui secara mudah di warung-warung. Selain itu, alat masak yang dibutuhkan juga tidak khusus, seperti panci hingga wadah seperti baskom. Kalau kamu punya alat-alat ini sebelum mulai usaha, tentu kamu bisa menekan biaya untuk modal alat. Yang kedua yaitu cara pembuatannya mudah. Apakah sulit membuat cireng isi? Jawabannya adalah tidak. Yang kamu perlukan adalah ketelatenan agar adonan tidak lengket. Di bawah akan dijabarkan cara pembuatan cireng isi ditambah tips-tips yang berguna untuk kamu. Yang ketiga yaitu jangkauan pelanggan luas. Ada beberapa pilihan jenis usaha. Kamu bisa menjual cireng isi dalam keadaan matang atau cireng isi mentah. Yang pertama bisa kamu jual secara di sekitar wilayahmu, sedangkan yang kedua memungkinkan untuk dibawa keluar kota. Selanjutnya yaitu analisis usaha cireng isi. Kira-kira untuk 20 buah ya, bahan dan jumlah. Harganya, tepung sagu tani 250 gram harganya 6.000. Tepung terigu 150 gram harganya sekitar 3.000 atau 5.000. Bawang putih 2 siung 500 perak. Daun bawang 1 batang 500. Air kaldu 400 ml Rp 1.000. Garam 1 sendok teh 500. Merica setengah sendok teh 500 perak. Bahan isian ayam suwir pedas. Bahannya, harganya ayam filet 100 gram Rp 9.000. Bawang putih 1 siung Rp 500. Bawang bombay sendok makan Rp 500. Cabai rawit 2 buah Rp 500. Daun salam selembar Rp 500. Lengkuas 1 ukuran 1 cm 500. Saus tiram 1 sendok teh 500. Saus tomat 1 sendok teh 500. Saus sambal 1 sendok teh 500. Kecap manis 1 sendok teh 500. Susu 50 ml harganya 1.000. Merica bubuk 1/4 sendok teh harganya 500. Margarin 3 bungkus kecil harga 3.000. Total 20 biji jadinya 28.000. Total 100 biji kali 25 hari kan 25 hari hitungannya sebulan 2.500.000. Modal tetap pengadu kayu Rp 15.000. Baskom stainless steel sekitar 25 atau 35.000. Total biaya operasional selama 25 hari. Bahan bakunya untuk 25 hari plus modal awal Rp 2.800.000. modal awal 140.000 yaitu 2.940.000. Estimasi pendapatan awal, satunya dijual 1.800 ya, maupun mentah atau tidak. Harga jual 1 biji dikali 100 kali 25 hari yaitu 4.500.000. Penghitungan laba 1 bulan. Estimasi pendapatan biaya operasional 4.500.000 dikurangi 2.940.000 yaitu 1.560.000. Buat laba, keuntungannya 1.500.000, sekitar segitulah. Pembuatan cireng isi. Cara membuat ayam suwir pedas untuk isiannya. 1. Panaskan margarin di penggorengan. Kedua, cincang halus bawang putih dan bawang bombay. Lalu tumis bersama daun salam, lengkuas, cabai rawit hingga berbau harum. Yang kedua, memasukkan saus tiram, saus tomat, saus sambal, kecap, dan merica.
Aduk hingga merata, cicipi hingga rasanya pas. Ketiga, masukkan ayam suwir dan susu. Aduk hingga merata, lalu masak sampai kuah susu, angkat dan tiriskan. Terus cara membuat kulit cireng isi. Yang pertama, campur tepung sagu, tepung terigu, bawang putih yang sudah dihaluskan, daun bawang, garam, dan merica ke dalam satu wadah. Aduk hingga merata. 2. Buat air kaldu dari tulang ayam, masak hingga mendidih lalu matikan api. Yang ketiga, tuangkan air kaldu ke dalam wadah berisi campuran tepung sedikit demi sedikit sembari diaduk menggunakan sendok kayu. Jika sudah kalis, cukupkan air kaldu. Yang keempat, ambil adonan, pipihkan menggunakan rolling pin atau alat lain yang sekiranya dapat menjadi penggiling. Kelima, isi adonan yang sudah dicetak dengan ayam suwir pedas. Pastikan seluruh isian tertutup dan mereka kuat. 6. Panaskan banyak minyak goreng hingga adonan berwarna coklat, angkat dan tiriskan. Selanjutnya yaitu langkah membuat bisnis cireng. 1. Yaitu menentukan target konsumen. Kalau kamu tahu siapa target konsumenmu, akan lebih mudah menjual produk cireng isimu. Misalkan, kamu bisa menargetkan anak pelajar dan mahasiswa. Dengan begini, kamu bisa melakukan kerjasama dengan kantin-kantin terkait. Jika ingin menggunakan marketplace, pastikan kamu punya opsi cireng isi voucher agar lebih mudah ketika melakukan pengiriman ke kota luar. Selanjutnya yaitu tentukan model bisnismu. Ada beberapa jenis bisnis yang bisa kamu ikuti loh. 1. Buat stand booth makananmu sendiri. Dengan begini kamu bisa langsung memasarkannya kepada konsumen secara langsung. Harga booth makanan berkisar Rp3.500.000. Jika tidak anggaran lebih, kamu bisa memanfaatkan teras rumah untuk berjualan. Kedua, bikin booth cireng isi. Dengan begini kamu bisa memasarkannya secara maksimal lewat marketplace. Ketiga, ada opsi konsiasinya juga loh. Kamu bisa menitipkan di kantin sekolah maupun kampus. Akan baik jika kamu menitipkan bentuk frozen dan penjual kantin tinggal menggoreng sesuai jumlah permintaan. Sesuaikan harga dengan kantong pelajar dan mahasiswa ya. Bisa dengan mengurangi isian atau memperkecil ukuran. Mendasarkan produkmu ke pesan antar akan meningkatkan penjualanmu sehari-hari. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran usaha cireng isi. Gunakan akun bisnismu. Dengan begitu, kamu tahu pergerakan usaha cireng isimu. Manfaatkan informasi-informasi yang dihimpun oleh sosial media, Instagram, dan Google. Punya analitik yang bisa memperlihatkan data interaksi dengan pengguna. Selain itu, penting untuk memberikan visualisasi makanan. Tidak ada salahnya belajar desain dan fotografi juga. Kedua, manfaatkan promosi dan diskon dalam jangka waktu tertentu. Jangan mengurangi kualitas isi dan rasa ya. Anggap saja diskon adalah investasi agar proses bisnismu ke depan lancar. Jika kamu sudah menggunakan trik ini, lihat apakah ada peningkatan permintaan. Jangan lupa untuk minta testimoni supaya jika Anda kelelahan bisa segera kamu perbaiki. Evaluasi bisnis cireng isi. Pertanyaan pertama yang harus kamu jawab, apakah ada peningkatan permintaan dari konsumen? Jika ada, seberapa besar? Kalau seandainya penjualanmu stagnan dan cenderung menurun, mungkin saatnya mengubah strategi. Selain strategi yang salah, jangan-jangan permasalahannya ada pada kualitas rasa. Inilah pentingnya kamu melakukan uji coba rasa terlebih dahulu sebelum melempar produk cireng isi kepada publik. Kedua, sudahkah menyusun laporan keuangan? Pelaporan ini penting supaya kamu tahu penjualan dan pengeluaranmu sesuai. Dengan begitu, kamu tahu pasti berapa laba yang kamu dapat. Keuangan yang tersusun dengan baik adalah ciri perusahaan yang sehat. Penting jangan mencampur uang pribadi dengan uang perusahaan. 3. Ingin produkmu berbeda dengan kompetitor? Saatnya melakukan inovasi. Bisa kamu mulai dengan menambah varian rasa, tapi inovasi dilakukan jika penjualanmu sudah stabil ya. Selanjutnya itu analisis SWOT, strengths atau kekuatan. Membuat ide baru mengenai peluang usaha cireng isi frozen dengan menggunakan isian ayam atau ikan tongkol, ikan tenggiri, serta menggunakan sayuran wortel dan buncis hingga memiliki kandungan gizi yang tinggi. Terus weakness-nya, kelemahannya, cireng isi ayam atau ikan tongkol, ikan tenggiri dengan sayuran masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Opportunities, peluang. Minat masyarakat terhadap cireng isi ini bisa dibilang cukup tinggi, disukai pada semua kalangan usia. Dengan penambahan sayuran pada cireng isi ini dapat menambahkan nilai gizi dari cireng isi tersebut.
di ancaman setelah produk ini mulai dipasarkan akan ada usaha lain yang berjualan produk tersebut. Ancaman lainnya itu kemungkinan ada orang yang tidak menyukai sayur atau ikan yang digunakan pada cideng isi tersebut. Model pengembangan usaha yang dipilih. Model pengembangan usaha yang saya pilih itu model usaha milik saya dan teman-teman partnership, di mana usaha ini dimiliki dan dikelola langsung oleh saya dan teman-teman saya dengan modal pribadi kelompok.